Dia agung, Dia perkasa, dan Dia mulia. Dia adalah pencipta segalanya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah semua yang ada di bumi, maka semua itu pun jadi. Kalian tahu kan, alam semesta ini yang ciptakan adalah Tuhan. Tuhan ketika mau menciptakan matahari, bulan, dan bintang, Tuhan gak pusing. Dia tinggal bilang, jadilah. Waktu Tuhan mau menciptakan binatang-binatang di darat maupun di lautan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dia pun gak bingung. Dia tinggal bilang, jadilah. Waktu Tuhan mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang paling rendah sampai yang paling tinggi, pohon apapun itu namanya, Tuhan pun tinggal bilang, jadilah. Waktu Tuhan mau menciptakan burung yang bisa terbang dan yang gak terbang, emang ada burung onta yang terbang. Tuhan pun tinggal bilang, jadilah. Tapi waktu Tuhan mau menciptakan manusia, dia gak bilang begitu. Dia ambil debu tanah, dia bentuk manusia. Diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Ketika Adam menciptakan tanpa kehidupan, Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam. Lalu Adam hidup. Beda sama yang lain. Kalau yang lain, jadilah. Tapi Adam perlu nafas dari Allah dihembuskan. Maka hiduplah Adam. Adam ketika hidup, dia nggak langsung dikasih Hawa. Alkitab berbicara bahwa Adam harus kerja dulu. Dia harus memberi nama semua binatang yang datang kepada dia. Berarti Adam cerdas banget. Datang binatang pertama nih kepada Adam. Coba tebak ya. Apa ini? Dia itu datang kepada Adam belum punya nama. Matanya itu kecil. Terus badannya besar. Gitu ya. Tapi aneh juga, telinganya lebar dan hidungnya panjang. Gajah. Lalu muncul lagi binatang nih yang agak aneh juga. Dia lehernya panjang, kakinya panjang. Jerapah. Lalu muncul yang agak aneh juga, dia petakilan. Muncul juga yang agak aneh. Dia itu pemalu. Kalau jalan nunduk. Karena dia punya hidung pesek. Suaranya gak bagus. Tapi Semua yang datang pada Adam dikasih nama. Itu membuktikan bahwa Adam itu cerdas. Semua dikasih nama. Bayangin dari mulai kecil, semut hitam, semut merah, kerang-kerang, semutan. Semua dikasih nama. Sampai Adam capek, dia pun dibuat Tuhan tertidur.
Udah kerja, udah capek, butuh penolong. Tuhan tahu persis. Dia ambil tulang rusuk Adam, operasi tanpa sakit. Dibentuknya wanita, perempuan. Ketika Adam terbangun, kamu siapa? Hai, aku Hawa. Tuhan, dia istrimu. Terima kasih. Ternyata Adam punya istri. Istrinya itu perempuan. Yang diberkati Tuhan adalah pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang beda. Yang datang kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong berkati aku. Siapa kamu? Aku Yanto. Mana pasanganmu? Itu siapa? John. Nah, John. Dan Tuhan berkati laki-laki dan perempuan. Lihat, kemuliaan Tuhan ada pada diri manusia. Karena Tuhan tahu dalam diri manusia ada Dia, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan itu harmonis, indah, keren, dekat, erat. Kata Adam, Tuhan, terima kasih, tampilannya keren. Aku tahu. Tuhan, terima kasih, singanya keren banget janggutnya. Aku tahu. Tuhan, makasih untuk Hawa yang cantik. Aku tahu. Aku juga terima kasih Tuhan untuk Adam yang ganteng. Aku tahu. Pokoknya hubungan manusia dengan Allah begitu indah. Tapi ada yang gak suka hubungan ini berlangsung lama. Siapa itu? Iblis. Berarti Tuhan berkata, kau tidak boleh makan buah di taman ini, bukan? Tidak, aku boleh makan buah taman ini, hanya buah-buahan ini. Ambil dan makanlah, maka kau sama seperti Allah. Zeus, ambil nggak ya? Ambil nggak? Enggak. Ambil nggak? Enggak. Ambil nggak? Enggak. Ambil dan makanlah, Sobi. Ambil nggak? Enggak. Sayang sekali. Teriakan kalian bilang enggak, jangan. Enggak didengar oleh Hawa karena kalian belum lahir. Hawa yang digoda diminta oleh iblis. Ambil dan makanlah. Dia tergoda. Padahal tugas Adam dan Hawa pada saat itu ialah menjadi manusia yang benar-benar menyenangkan hati Bapa, hidup benar supaya iblis bisa dihukum. Tapi ternyata manusia yang punya tugas mulia itu malah sekongkol sama iblis. Ambil. Dia ambil, dia makan, dan diberikan pada Adam. Sejak saat itu manusia pun ikut berdosa. Klik Kak. Ketika dosa itu datang ke bumi, ketika dosa itu menguasai manusia, manusia itu gak ada baik-baiknya. Kejahatan yang mereka lakukan, bayangin kakak adik rela bunuh-bunuhan. Kain Habel. Orang-orang gak ada tuh namanya belas kasihan, mengasihi, maunya saling melukai, saling membunuh, saling membenci. Itu adalah akibat dari dosa. Sampai-sampai Tuhan harus menyesal. Aku menyesal membuat manusia ini. Aku akan musnahkan mereka semua. Bayangin, manusia yang Tuhan ciptakan punya tugas mulia, Tuhan sampai nyesel mau memusnahkannya. Tapi untung ada satu keluarga yang hidup benar. Siapa? Nuh. Nuh hidup benar hadapan Tuhan. Dan Nuh diminta Tuhan untuk membuat bahtera. Aku dibikin Tuhan untuk membuat bahtera, tapi tidak apa-apa. Walaupun berat, kulakukan.
Kata Alkitab, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Berarti Nuh hidupnya benar, berkenan. Seluruh dunia punah kecuali Nuh dan yang ada dalam batra itu. Dimulai hidup kembali sesuatu yang baru. Yang diharapkan ada orang-orang yang bisa hidup benar, tapi enggak juga. Manusia tetap aja dalam dosa. Itu artinya manusia nggak bisa lepas dari dosa. Nggak ada yang bisa hidupnya contoh seperti yang Bapak inginkan. Bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nggak ada satupun. Sampai suatu hari Bapa di surga mau tidak mau harus mengutus anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yang zaman dahulu banget yang berkata sama Bapa, jadilah. Tiba-tiba klik. Dia harus ada di dunia ini. Dia datang ke satu kandungan, yaitu Maria. Yesus Kristus, Allah sungguhnya, menjadi manusia sesungguhnya. Dan dia ada dalam kandungan Maria. Maria yang tinggal di Nazaret. Demi menggenapi nubuatan bahwa raja itu harus lahir di kota Daud, dia berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Tahu nggak berapa jaraknya? Jaraknya sekitar 158 km. Itu jalan kaki kalau cepat 3 hari. Tapi karena Maria ini hamil, naik keledai pelan-pelan, mungkin seminggu jalannya. Dan resikonya luar biasa, melewati tempat-tempat yang menakutkan demi menggenapi firman Tuhan. Lahir di Bethlehem, klikkan. Ya, sampai di Bethlehem pun dia nggak langsung lahir dengan baik. Anak Allah yang luar biasa itu harus lahir di kandang domba. Setelah Yusuf ketuk pintu banyak penginapan. Siapa? Saya Tuhan. Apakah Tuhan punya penginapan untuk kami? Tidak ada. Semua penuh. Maria, cari cari lagi. Baik Maria. Tuhan, Nyonya, apakah Nyonya punya penginapan untuk kami? Oh maaf, semuanya penuh. Nyonya, istriku sudah mengatakan, maaf, sudah penuh. Maria, cari lagi. Siapa? Aku. Sebentar. Ada apa kisahnya? Apakah Bapak punya penginapan untuk kami berdua? Semua sudah habis. Semua tak terisi. Maklum, banyak orang yang pulang kampung. Jadi semua penuh. Kenapa istrimu? Istriku sudah melahirkan. Wah. Kalau kau mau, di belakang ada kandang domba. Mungkin bisa lebih istirahat sementara. Maria, gak apa-apa Su. Yang penting aku bisa istirahat. Sepertinya udah mau. Aduh. Aku ambil saja. Dan Maria pun serta Yusuf melahirkan seorang bayi kudus bernama Yesus. Yang kata Alkitab, dia adalah juru selamat. Malaikat datang kepada Maria dan Yusuf. Mereka harus bernama Yesus. Mereka tahu bahwa bayi itu adalah juru selamat manusia. Yang tahu cuma Maria dan Yusuf. Klik. Tapi Yesus bukan lahir hanya untuk menyelamatkan Maria dan Yusuf. Dia pun lahir bukan hanya untuk para murid-muridnya.
Matius, Petrus, Andreas, Thomas, Yakobus. Bukan hanya untuk 12 muridnya dia datang. Dia datang, aku memilih kalian semuanya untuk jadi muridku. Apakah untuk mereka saja? No, klik. Apakah Yesus juga datang hanya untuk orang-orang Israel? Apakah dia datang untuk menyelamatkan hanya untuk umatnya saja? Artinya hanya untuk Israel, orang-orang yang ada di sono, jauh sana? Kalau cuma untuk Israel doang, ya kasihan kita dong, kebagian. Karena kita darahnya Jawa, Indonesia, Batak. Aduh. No, tapi dia lahir menyelamatkan untuk klik you and me. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan hanya untuk Maria dan Yusuf atau keluarganya, bukan hanya untuk murid-muridnya, bukan hanya untuk bangsanya, tapi dia lahir menyelamatkan untuk aku dan kamu dan aku, you and me. Dia sebelahnya, you and me. Dia datang untuk menjadi juru selamat, you and me. Tapi kedatangannya saja bukan hanya aku jadi juru selamat. No. Dia harus benar-benar hidupnya sampai di garis akhir. Lahir itu hanya awal. Hanya apa? Awal. Iya, dia itu awal. Awal keselamatan akan tiba. Dan Yesus harus menggenapi hukum Taurat yang dibilang begini. Kalau mau menebus dosa, harus ada korban yang tak bercacat celah. Artinya nggak sedikit pun berbuat dosa. Dan Yesus berjuang untuk tidak berbuat dosa. Kesempatan berbuat dosa sama seperti kita banyaknya, tapi dia memilih menyenangkan hati Bapa. Sampai klik. Allah yang menyelamatkan bukan hanya satu orang, dua orang, tapi dunia. Klik lagi. Yesus berjuang untuk menjadi juru selamat. Lahir itu hanya awal. Tapi ketika dia rela mati di kayu salib dalam keadaan tidak berdosa, dia berjuang untuk hidup menyenangkan Bapa, berkenan kepada Bapa, maka dari itu Yesus layak menjadi juru selamat manusia. Jadi bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah, tapi Yesus benar-benar hidupnya supaya berkenan. Dia nggak boleh marah sembarangan. Dia harus taat sama Bapaknya. Dia harus hidup benar supaya layak menjadi juru selamat. Kalau Yesus pernah berdosa, nggak layak jadi penebus kita. Tapi karena Bapa di surga lihat Yesus gak pernah berbuat dosa, ketika dia disalibkan, maka dia layak menjadi juru selamat manusia. Makanya kita mengakui satu-satunya Allah yang menyelamatkan hidup kita hanya Tuhan Yesus. Lahir, tapi kalau dalam kehidupan kesehariannya nggak menyenangkan Bapa, nggak layak. Yesus berjuang supaya nggak hidup dalam dosa. Klik kan. Sekarang kita mau Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan dengan senang hati. Datanglah kepadaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Contohlah aku, ikutilah aku. Berarti kita juga harus berjuang. Keselamatan itu nggak datang tiba-tiba.
Aku percaya Tuhan Yesus sungguh sama aku. Aku percaya Tuhan Yesus juru selamatku. Tapi kalau nggak pernah baca firman Tuhan, hidup kita pasti nggak sesuai kehendak Tuhan. Karena patokannya adalah firman Tuhan. Kakakku boleh bohong nggak? Apa kata firman? Nggak boleh. Berarti nggak boleh. Kakakku boleh nggak taat sama mama papa? Apa kata firman? Kata firman, hormati orang tuamu. Berarti? Taat ya. Aku boleh nyontek nggak? Apa kata firman? Nggak boleh. Aku boleh mukul temanku nggak? Apa kata firman? Nggak boleh. Berarti nggak boleh. Aku boleh. Apa kata firman? Apa kata firman? Apa kata firman? Apa kata firman? Jadi kalau kita tahu banyak firman, hidup kita akan dituntun oleh firman, sehingga kita bisa berlaku benar. Itu namanya berjuang. Bukan, Yesus Natal selamat ada di hatiku. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, Tuhannya kayaknya bisu. Tuhan boleh ini nggak? Tuhan pengen ngomong, cuma karena kita nggak baca firman, yang mana ya yang mau diingatkan, nggak pernah baca firman, Tuhannya Tuhan ngediam aja sih gitu. Bukan Tuhan diam aja, kitanya nggak pernah baca firman, sehingga Tuhan seperti diem. Karena firman Tuhan akan menuntun kita hidup benar, makanya kita perlu berjuang, rajin baca firman. Siapa di sini yang baca firman tiap hari? Nggak lihat deh, kamu tuh nggak lihat deh. Angkat tangan nggak ya? Lihat deh, lihat. Cuma 2-3 orang. Siapa yang mau rajin baca firman mulai hari ini sampai ke depannya, boleh angkat tangan. Berjanji pun nggak mampu kalian. Kalau misalkan malas baca firman, bawa firman Tuhannya, kasih papanya, papa bacain dong. Aku lagi malas, aku mau denger aja. Nggak apa-apa juga. Mama bacain dong, aku lagi malas baca. Mama bacain buat aku ya. Nggak apa juga. Yang penting setiap hari dengar firman. Mau dibaca sendiri atau dibacain, yang penting dengar firman. Supaya firman itu akan menolong kita semua hidup benar. Amin. Cuma 4 orang. Amin. Amin. Cuma 12 orang. Amin. Amin. Cuma anak-anak. Amin. Amin. Juga ada coba ya. Klik ya. Kita juga perlu berjuang, bukan hanya dengar firman Tuhan, baca firman, tapi juga berdoa. Karena berdoa itu berbicara hubungan kita dengan Allah. Ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini aku sedih. Ngomong aja. Oh ya? Tapi karena Engkau mengajari aku untuk bersukacita, maka aku gak akan sedih selamanya. Baiklah kalau begitu. Tuhan, aku takut. Aku sampingmu. Gak kelihatan. Tapi kuasaku ada. Makasih. Kalau kita sering doa sama Tuhan, Tuhan itu deket sama kita dan ngomong tuh, dan kita kenal suaranya. Tapi kalau jarang berdoa, kita nggak kenal suara Tuhan. Tuhan, ngomong dong. Aku ngomong tiap hari. Aku nggak dengar karena kau nggak doa. Nggak fair hubungan. Kalau punya hubungan indah, pasti kau tahu. Kayak kamu deh. Kalau kamu deket sama papa kamu, papa, aku minta sepatu. Papanya nggak perlu bilang iya atau tidak. Mukanya, berarti iya. Kalau berarti enggak. Kalau berarti enggak ada duit. Nggak perlu bilang iya atau tidak, tahu mukanya karena hubungan dekat. Sama kayak Tuhan. Kalau kita punya hubungan dekat, doa tiap hari, nggak perlu langit terbuka. Ada apa anakku? Nggak perlu gitu. Tuhan pasti bicara lewat apa yang kita rasakan. Tuhannya nggak suka kalau aku temenan sama dia, karena mungkin dia mulutnya bocor, maka Tuhan nggak suka. Kalau gitu aku nggak mau teman sama dia deh. Maaf ya, kita nggak bertemanan ya. Tahu benar Tuhan. Klik. Berjuang apa? Taat. Siapa di sini yang belajar taat?
Taat itu apa? Melakukan dengan segera apa yang diperintahkan oleh orang yang kita hormati. Kalau enggak, adek, apa mah? Tidur udah malam? Pura-pura tidur? Aku tidur ya mah. Padahal main HP. Tutupin pakai selimut, nggak kelihatan. Main Mobile Legend, Free Fire, gitu? No. Tapi iya mah, taruh HP-nya, tidur. Adek, belajar. Bentar lagi nanggung Mobile Legend-nya, lagi mabar. Gitu? No. Tapi baik mah. Karena taat itu melakukan dengan segera. Berarti kita perlu berjuang. Sama seperti Yesus yang menjadi juru selamat, berjuang berkenan kepada Bapa, kita pun berjuang berkenan kepada Tuhan. Supaya benar-benar kita diselamatkan. Tuhan udah kasih vouchernya, tiketnya, tinggal kita melakukannya. Amin. Bukan cuma aku percaya Tuhan Yesus di sana tuh, yes, surga. No, tapi kita melakukan apa yang Bapa kehendaki. Yesus contohnya, kita pun mencontoh Tuhan Yesus. Kamu tuh apakah Tuhan Yesus kecil nggak pernah bantah mama bapaknya? Pasti nggak pernah. Karena kalau berdosa nggak layak. Yesus, iya ibu, ambilkan itu, sayang. Baik ibu. Yesus, Iya pak. ambilkan paku. Baik pak. Yesus, ambilkan air. Baik. Pasti dia menjadi anak yang taat. Kata firman Tuhan, dia semakin disukai oleh Tuhan, Bapa, dan disukai oleh manusia. Berarti sikapnya keren. Makanya dia layak menjadi juru selamat. Siapa di sini yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita juga perlu berjuang, amin. Lipat tangan, tutup matanya.